sendiri sih lihat di pojokan makam itu ada kayak cahaya dua orang nih, cahaya itu badannya. Ya cerita dong pengalaman waktu naik gunung sama teman-teman ayah. Ayah punya cerita waktu masih muda, masih sekolah, lulus sekolah STM ya, dulu namanya STM, kalau sekarang SMK. Dulu tahun 2002 Pak, sekitar bulan Juni, April, Mei. Nah, itu ayah pergi ke Gunung Tampomas, Oh mas, di Sumedang ya? Sumedang. Nah, ceritanya waktu itu lulus setelah ujian kan ada Liburan. libur ya, free sekolah bebas. Nah, ayah sama teman-teman ayah berlima kalau nggak salah itu pergi naik ke Gunung Tampomas. Nah, ceritanya sih pas awal berangkat itu kan jalur pendakian kan ke hutan dulu, di hutan. Nah, di hutan itu udah banyak hewan ya, terutama monyet, banyak monyet di sana ya, di hutan pinus. Nah, terus mulai naik tuh, nanjak ke pendakian. Nah, emang sih salahnya itu temen ayah itu ada yang bawa ini minuman keras, jadi minum sedikit. Nah, kalau ayah enggak, ayah biasa aja, ayah mau naik terus berangkat nanjak. Nah, di perjalanan itu mungkin sih sadarnya baru sekarang, kalau pas waktu kejadiannya mah nggak merasa ada yang aneh. Jadi ada kayak ada lalat. Jadi kalau kita kecapean nih berhenti, nah itu ada lalat tuh, lalat. Nah, terus si lalat itu berangkat lagi duluan, pergi gitu kan. Berarti kalau berhenti ikut berhenti. Nah, kita kalau berhenti itu ada lalat lagi di situ, terus dia pergi lagi kayak nganter, kayak penunjuk jalan gitu, kayak menyambut, kayak nyambut tamu. Nah, ceritanya udah nyampe di puncak itu sore. Nah, langsung bikin tenda. Sekitar jam berapa? Sore jam 5-an lah, jam 5 sore bikin tenda. Udah tenda selesai, udah jadi, hujan langsung, hujan deras gede, ada kilat duduk, wah pokoknya di atas puncak gunung semua pada tengkurap, pada tiarap. Misalnya lumayan ini petirnya gede-gede, kenceng suaranya. Nah, begitu udah selesai, udah reda, langsung bikin api, masak air ya, api unggun, masak air. Nah, ceritanya ayah itu kedinginan kan, pakai kaos kaki. Nah, itu temen ayah masak air udah panas kan, biasa buat nyeduh kopi sama mie rebus, kan lapar tuh. Nah, sudah mendidih, teman ayah itu ngambil dulu pakai rantang namanya ya, jadi merebus airnya pakai rantang. Nah, itu nggak dipegang sama tangan, dia nyari kayu kan, rantang itu ada kupingnya kiri, iya ada cantolannya. Nah, itu dia colok pakai kayu. Nah, terus dia diangkat sama dia, dilewatin. Nah, pas lewat kaki ayah itu airnya tuh tumpah semuanya ke kaki, wah langsung panas kan. Waduh, habis itu
karena panas langsung panik, dibuka kaos kakinya, taunya kulitnya udah ke bawah. Di kos kakinya. Iya, kulitnya udah ngelumpas kena air panas. Nah dari situ langsung tuh ayah kan, langsung suasananya tadinya ramai jadi sepi kan, gara-gara kena musibah. Sampai malam tuh nggak ada cerita main gitar, nggak ada, semuanya sedih gitu kan, takut. Nah kaki itu pokoknya perih banget lah, itu Rasanya perih banget sampai malam, sampai jam 12 malam itu baru mulai nggak kerasa tuh perihnya. Tapi di kaki itu udah ada kayak airnya kan, udah gelembung air, jadi melepuh, ada airnya. Mau turun kan udah malam kondisinya, Iya. masa malam-malam naik gunung terus maksain turun kan takut juga. Akhirnya nunggu pagi kan, nunggu besok pagi, ditahan sampai pagi. Udah mendingan tuh, udah mulai kebal karena dingin kan, ada apa namanya, ada embun, ada apa namanya, kabut ya, jadi dingin, mulai kebal. Nah ceritanya besok paginya itu sudah beres-beres, sudah nyantai, udah diberesin semuanya. Nah kita itu mau turun. Nah Nah, tinggal lanjut ke atas gitu. itu udah di puncak, Udah. udah di puncak, semalaman itu di puncak gunungnya. Nah ceritanya mau pulang tapi mampir dulu kan, di situ di Tampomas itu ada makam. Kayak ada makam, kayak ada kuburan lah, makamnya cukup luas lah, dia kayak ada pelataran segi 4. Nah di tengahnya itu ada kuburan 2. Ceritanya ayah mampir sama teman-teman ke situ, ceritanya ya kayak jarah lah. Nah pas lagi berdoa di makam itu, kalau ayah sendiri sih lihat di pojokan makam itu ada kayak cahaya 2 orang ini bercahaya, itu badannya kayak, satunya kayak raja, satunya lagi kayak perempuan gitu, Itu berarti yang permaisuri. orang zaman dulu ya. Ya mungkin, jadi kalau dari bentuknya dia kayak raja, satunya lagi kayak perempuan, rambutnya panjang, semuanya lagi simpuh. Kalau yang perempuan lagi simpuh, yang laki-lakinya lagi sila. Nah ayah liatin, ayah kecek mata itu kan, nggak percaya bener nggak sih, wah cahayanya bagus, Sinar banget. berkilau ya, putih lah. Udah habis itu ayah nggak ngomong ke siapa-siapa, ayah diam aja. Habis itu ayah pulang, turun ya kan, kaki dibungkus pakai slayer dulu, pakai slayer namanya, jadi biar nggak kena, kan di jalan setapak kan, jadi banyak bebatuan, rumput, ilalang, jadi biar nggak kena. Nah ceritanya pas lagi turun itu ceritanya udah hampir mendekati ke pemukiman penduduk, udah mau turun lah. Nah di situ itu ada pohon bambu. Nah kita lewatin tuh pohon bambu. Nah tapi udah lewat pohon bambu, ketemu lagi pohon bambu lagi. Tar dulu, katanya ini kayak pohon bambu yang tadi dilewatin, kok ada lagi. Terus kampung itu udah kayak deket, tapi kita turun terus tuh Jauh. masih belum nyampe juga. Turun lagi, ketemu itu lagi, udah 3 kali. Wah ini mah kita apa namanya, sampai merinding. Jadi kayak disesatin, bukan nggak disesatin, kayak nggak boleh gitu kan, nggak boleh pulang. Akhirnya berdoa, semua pada berdoa, kata teman-teman kan, ayo kita pada berdoa semua. Habis berdoa kita udah tuh kita jalan lagi. Alhamdulillah
Bisa turun. bisa turun ketemu penduduk. Ayah udah nggak sabar pengen cepet-cepet pulang ke kosan kan ayah mau kos, langsung nyari mobil tuh, ada mobil angkutan, udah naik angkutan pulang ke rumah diobatin. Itu ya kisah pertama yang naik gunung, kemudian ada musibah dan ketemu ya hal-hal yang inilah. Terus setelah kejadian itu ada kejanggalan nggak kayak dimimpiin gitu? Kalau di mimpi enggak, tapi perasaan aja sih kalau lagi apa ya, lagi sedih, lagi apa itu pasti kayak ada suara yang itu, yang kayak suara laki-laki dan perempuan lah, yang kayak raja, Yang di makam tadi. yang kayak yang di makam. Itu lama sih, cuma sekarang udah nggak pernah ini lagi. Iya, kata orang sih itu maksudnya apa ya, nggak ngerti ya juga, tapi bisa diambil atau apa, kayak semacam pusaka atau apa, cuma ayah nggak tahu. Itu mah ayah nggak terlalu menghiraukan itu gitu. Cuma pengalaman yang ayah tahu ya kayak gitu, di Gunung Tampomas memang ada laki-laki perempuan yang mungkin itu apa namanya, kalau orang-orang sekitar situ sih bilangnya ada di atas itu ya makam Prabu Siliwangi. Iya. Ada dua makam, itu makam Prabu Siliwangi katanya, cuma ya walau alam ya, itu nggak tahu. Itu aja. Itu aja dari cerita ayah, dan karena tidak terlalu menghiraukan. Ya mudah-mudahan buat pelajaran, jadi naik ke gunung itu enggak jadi hal-hal, Begitu ya. iya, hal-hal negatif kayak mabuk-mabukan atau orang pacaran atau ngomong sembarangan itu jangan. Memang karena di sana itu, karena dia namanya makhluk ciptaan Allah, itu bukan manusia aja, ada jin juga, jin dan manusia. Nah di gunung itu ya emang tempatnya